Benih Rahasia Sang Pewaris episode 113. Shira mengerutkan kening setelah mendengar itu. Ternyata Rahel tampak tidak puas dengan kedatangan Adam untuk menjaga Leon. Aku yakin ayah harus menghadapi omelannya saat dia kembali nanti. Ini Shira, Tante. Ayahku sedang jalan-jalan di lantai bawah, Shira bersuara. Shira, apa maksudmu dengan meminta suamiku pergi setiap hari? Apakah kau mencoba memecah belah kita? Apa rencana jahatmu? Rahel langsung menegurnya. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin dia menjaga Leon untuk sementara waktu. Kamu seharusnya tidak punya anak jika kamu tidak punya waktu untuk merawatnya. Rahel menanggapi dengan marah. Hal itu membuat Shira marah. Dia ayahku, jadi mengapa dia tidak bisa menjaga anakku? Baiklah, biarkan dia mengurus anakmu sebanyak yang kau mau. Mungkin suatu hari nanti aku akan menceraikannya. Ancam Rahel. Mendengar itu, Shira ingin membalas wanita itu, tetapi dia tidak ingin mempersulit Adam, yang akan menghabiskan hidupnya bersama Rahel. Karena itu, dia berkata, aku akan memintanya pulang sekarang. Aku peringatkan kau, Shira. Sebaiknya kau tidak usah memikirkan perusahaan ayahmu. Perusahaan itu bukan milikmu sendiri. Livy dan aku juga punya saham di sana. Kalau kau berniat mengklaimnya sebagai milikmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Rahel menutup telepon begitu dia selesai berbicara. Namun, Shira tidak pernah memiliki pikiran seperti itu sebelumnya. Ia hanya merasa bahwa urusan Adam kini menjadi tanggung jawabnya. Ia tidak punya pilihan lain selain membantu Adam meredakan stresnya. Ketika Adam kembali tak lama kemudian, Shira memintanya untuk kembali ke pulang untuk makan malam. Adam juga tahu bahwa Rahel pasti tidak akan senang karena ia telah bersosialisasi sepanjang minggu dan tidak banyak berada di rumah. Baiklah, aku akan pulang. Jaga Leon baik-baik. Adam lalu pergi. Tak lama kemudian, Kenzo tiba. Aku sangat merindukanmu, Tuan Wiharja. Baru sehari sejak terakhir kali kamu melihatnya. Apa yang kamu rindukan? Shira berkata sambil terkekeh. Tampaknya Leon menjadi lebih dekat dengan Kenzo daripada dirinya. Dan dia cemburu akan hal itu. Aku hanya merindukannya, jawab Leon sambil cemberut. Melihat itu, Kenzo menundukkan kepalanya. Ia lalu menggendong Leon dan mencium anak itu. Aku juga merindukanmu. Aku ingin membawa kalian berdua pulang, tetapi mamamu menolak. Tuan Wiharja, cepatlah menikah dengan mama. Dia akan menjadi istrimu, kata Leon dengan keras. Shira, yang berada di dapur, mendengar semua yang dikatakannya dan menganggapnya lucu. Saat berjalan keluar, dia menatapnya tajam dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, Leon. Aku juga menginginkannya. Jika mamamu setuju, aku bisa menikahinya sekarang juga." Mama dengar apa yang dikatakan Tuan Wiharja? Tolong setujui, kata Leon sambil berlari ke dapur. Shira mendengarnya, tetapi dia tidak mau keluar. Kenzo kemudian duduk di sofa bersama Leon, sesekali mendengarkan apapun yang terjadi di dapur. Ia menyadari bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada kehidupan yang membosankan itu. Pada saat yang sama, Shira telah menyiapkan banyak makanan. Ia juga telah menyiapkan porsi Adam, tetapi sekarang hanya tersisa 3 porsi. Leon dengan penuh perhatian menyendok makanan untuk Shira dan Kenzo saat mereka makan. Shira menatapnya, lalu menatap Kenzo,
dan ia menyadari mereka tampak seperti ayah dan anak. Setelah mereka selesai makan malam, Shira sibuk membersihkan dapur, sementara Kenz berdiri di dekat pintu, menunggunya. "Apakah ada yang ingin kamu ceritakan padaku?" Shira berjalan keluar sambil menyeka tangannya. "Aku telah menarik kembali semua yang telah kuberikan pada Nindya. Aku tidak ingin melihatnya lagi mulai sekarang." Shira terkejut mendengarnya. Kenapa? Nindya adalah orang yang mengganti obat nenek, yang menyebabkan nenek pingsan kali ini. Dia ingin menyakiti nenek. Shira tidak percaya dengan apa yang didengarnya, lalu mengepalkan tangannya dan bertanya, "Apa? Nindya mengganti obat Nyonya Tua Wiharja? Kenapa dia melakukan itu? Selain sifat jahatnya, kurasa dia ingin menjebakmu dengan ini." Untungnya, kamera pengawas dipasang di area tempat obat itu disiapkan, dan semua tindakannya terdokumentasi. Kalau tidak, dia pasti akan menuduhmu melakukannya. Shira pasti akan terlibat dalam kasus itu jika Kenzo tidak cukup beruntung untuk mendapatkan buktinya. Nenekmu memperlakukannya dengan baik, tetapi dia masih berniat menyakitinya. Dia wanita yang kejam. Shira merasakan kebencian yang sangat besar terhadap Nindya. Kalau begitu, kamu harus waspada terhadapnya jika kamu melihatnya lagi nanti. Aku takut dia akan menjadi gila dan menyakitimu. Kenzo akan melindunginya, tetapi dia juga harus menjaga dirinya sendiri. Dia tidak mungkin berada di dekatnya 24 jam sehari, tidak peduli sekuat apapun dia. Baiklah. Di mana dia sekarang? Aku sudah mengusirnya dan mengambil kembali semua barang yang pernah kuberikan padanya. Dia tidak pantas mendapatkan semua itu, jawab Kenzo dingin. Mendengar hal itu, Shira merasa bahwa itu adalah balasan Nindya atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat sebagai manusia. Shira bisa memaafkannya atas kejadian 5 tahun lalu, tetapi Nindya telah memburuk hingga dia sekarang mencoba menyakiti Helena dengan mengganti obatnya. Itu adalah kejahatan yang keji. Bagaimanapun, Helena adalah nenek Kenzo yang sangat dicintai. Malam harinya, Kenzo tampaknya tidak ingin pergi. Shira tidak memintanya pergi juga, tetapi hanya merapikan tempat tidurnya agar Kenzo bisa beristirahat karena ia kelelahan setelah seharian beraktivitas. Benar saja, Kenzo sangat senang. Dia memperlakukanku dengan lebih baik sekarang, pikirnya. Sementara itu, di rumah keluarga De Agres, mereka berlima tinggal di tempat yang tua dan sempit. Nindya memiliki 2 adik, seorang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki. Kedua orang tuanya berpenghasilan rendah, ibunya bekerja sebagai pembantu dan ayahnya sebagai pekerja konstruksi. Meskipun ia telah berkecukupan selama 6 bulan sebelumnya, ia tidak membantu keluarganya secara finansial karena ia membenci mereka. Dan sekarang, ketika dia kembali, dia mulai menangis dengan penuh penyesalan. Mengapa aku begitu egois? Mengapa aku tidak membantu mereka secara finansial atau membelikan mereka rumah yang lebih besar ketika aku dulu kaya? Kenzo tidak akan menerima mereka kembali jika aku melakukannya. Siapa kamu? Ibu Nindya muncul dari rumah untuk membuang sampah. Melihat Nindya di bawah cahaya terang, wanita tua itu tidak mengenali putrinya. Bagaimanapun, Nindik telah melakukan operasi plastik dan sekarang penampilannya sangat berbeda. "Bu, ini aku, Nindya," kata Nindya tenang. "Apa? Nindya? Kamu operasi plastik? Kamu dapat uang dari mana?"
Ibunya berteriak pada Nindya setelah menyadari wanita di depannya adalah putrinya. Hal itu membuat Nindya marah. Keluarga ini memang selalu seperti ini. Dirinya yang selalu dimarahi. Kenapa kamu tidak menggunakan uang hasil operasi plastikmu untuk membantu keluarga? Kamu anak yang tidak tahu terima kasih. Aku seharusnya tidak membesarkanmu sejak awal. Kenapa kamu kembali sekarang? Nindya pun membalas dengan berteriak, baiklah. Aku tidak akan kembali. Aku akan mati di luar saja kalau itu yang kau inginkan. Dia berbalik dan lari begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Ibunya terkejut dengan itu. Meskipun dia merasa harus mengejar Nindya, dia tahu tidak ada bedanya bagi keluarga itu apakah putrinya ini ada dalam keluarga atau tidak. Nindya selalu bersikap angkuh dan suka berpura-pura sejak kecil. Oleh karena itu, kepulangannya hanya akan menjadi beban bagi keluarga mereka. Selain itu, mereka tidak tahu di mana Nindya berada selama 6 bulan terakhir. Mereka bahkan harus mengemis uang kepadanya sebelumnya. Sementara itu, Nindya memasuki pusat perbelanjaan setelah meninggalkan rumah keluarga Deagres. Ia mendambakan lokasi yang memukau seperti itu. Ia kemudian memasuki sebuah toko bermerek. Karena tas dan pakaiannya semuanya bermerek, para penjaga toko menyambutnya dengan hangat. Nona, ini desain terbaru kami. Apakah Anda ingin mencobanya? Hal itu membuat Nindya merasa sentimental. Beberapa hari yang lalu, ia bisa mengambil apapun yang ia inginkan tanpa memikirkan harganya. Tetapi sekarang harga sepatu itu jauh di luar kemampuannya. Sepasang sepatu saja harganya lebih dari 13 juta. Pikirannya sedang kacau saat dia keluar dari toko. Dia ingin memohon Kenzo untuk mengembalikan kehidupan yang mewah itu kepadanya. Kemana aku bisa pergi sekarang? Tanyanya. Tiba-tiba, ia teringat Livy. Livy adalah satu-satunya orang yang bisa menampungnya sekarang. Tetapi Nindya tidak bisa memberitahu bahwa Kenzo telah memotong semua biaya hidupnya. Memang, Livy datang menjemputnya setelah menelepon, dan mereka berdua kemudian kembali ke Nugraja Residence. Di dalam rumah, Nindya melihat barang-barang yang sebelumnya pernah ia berikan kepada Livy. Sebelumnya ia tidak menginginkannya, tetapi kini ia sangat ingin mendapatkannya kembali. Livy, di sisi lain, tidak tahu kalau Nindya sedang dalam kondisi putus asa sekarang. Ia pikir Nindya hanya merasa kesepian. Kenapa mukamu murung, Nindya? Tanya Livy sambil berbaring di kasur, setelah melihat wajah pucat Nindya. Tidak apa-apa. Nindya segera mematikan lampu dan berkata, ayo tidur. Semburat kebencian terpancar di matanya dalam kegelapan. Kenzo sangat mencintai Shira. Jika sesuatu terjadi pada Shira, dia pasti akan menjadi gila. Karena kehidupan Nindya kini tidak berarti, ia ingin menyeret Shirk bersamanya ke liang lahat dan meninggalkan Kenzo sendirian di dunia ini. Sementara itu, Kenzo tidur di tempat tidur Shira, dan ia baru bangun keesokan paginya. Hanya di tempat tidur Shira ia bisa tidur nyenyak. Natal sudah dekat, dan seluruh kota ramai karena musim perayaan. Seminggu lagi menuju malam Natal dan Kenzo mulai sibuk juga. Keesokan harinya setelah makan malam bersama, Shira dan Leon kembali ke villa Kenzo. Meskipun Kenzo tidak memberikan Shira status resmi, tinggal bersamanya telah menjadi hal yang lumrah baginya. 3 hari kemudian,
Firdaus masuk ke kantor Kenzo sambil membawa kotak arloji berisi arloji yang mereka ambil dari Nindya. Jam tangan ini telah dibersihkan secara menyeluruh, Presiden Wiharja. Kenzo mengambil jam tangan itu dari Firdaus. Karena jam tangan itu adalah hadiah ulang tahun dari neneknya beberapa tahun yang lalu, ia selalu menganggapnya sebagai harta karun. Ia pernah berpikir untuk memberikannya kepada Nindya, tetapi sekarang, ia hanya ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Setelah jam kerja, Kenzo membawa jam tangan itu kembali ke villa. Ketika Shira mendengar suara mobilnya, ia keluar dari kamarnya untuk mencarinya. Dia mengetuk pintu kamar Kenzo dan ketika dia masuk, dia melihat pria itu sedang memegang jam tangan. Dengan rasa ingin tahu, Shira bertanya sambil tersenyum, "Kamu membeli jam tangan baru lagi?" "Tidak. Ini jam tangan tua pemberian nenek." Kenzo, bagaimanapun, tidak menyebutkan fakta bahwa ia mengambilnya kembali dari Nindya, karena takut Shira akan marah setelah mengetahuinya. Setelah mendengar perkataannya, ia mengambil jam tangan itu dan menghabiskan waktu untuk melihatnya. Kemudian, ia berkata, "Kelihatannya sangat indah. Pasti harganya juga mahal. Sekitar 22 miliar. Shira melihatnya lagi setelah mendengar itu. "Biarkan aku memeriksanya dan merasakan bagaimana rasanya memegang puluhan miliar di tanganku." Menyadari bahwa dia menyukainya, Kenzo berkata, "Kalau begitu, aku akan memberikannya padamu." "Tidak. Bagaimana mungkin aku bisa menerima barang semahal itu darimu? Sekalipun aku mengambilnya, aku tidak akan berani memakainya. Aku hanya akan mengundang pencuri jika aku memakainya tanpa pengawal." Kenzo tersenyum menanggapi, "Kalau begitu, aku akan menyiapkan 20 pengawal untukmu. Setelah itu, kamu bisa mengenakan jam tangan apapun yang kamu suka." "Aku tidak mau. Aku lebih suka hidup normal," kata Shira sambil menggelengkan kepalanya. Kenzo kemudian membawanya ke dalam lemarinya. Ada pajangan kaca besar yang berisi semua jam tangannya, dan ia meletakkan jam tangan yang dipegangnya di sana. Jam itu berkilauan dalam cahaya terang. Karena pembiasan cahaya, figur kepala serigala di atasnya, yang biasanya bersinar dalam gelap, juga memancarkan cahaya redup. Saat Shira bersandar di etalase kaca dan mengagumi koleksinya, ia merasakan sensasi hangat di belakangnya. Saat ia berbalik, ia bertemu dengan tatapan tajam pria itu. Api dalam tatapannya tidak salah lagi. Dia dapat mengerti apa yang sedang dipikirkan Kenzo, sebagai pria normal berusia 28 tahun saat ini. Namun, tiba-tiba teleponnya berdering. Ia melihat layarnya dan melihat nama yang membuatnya jijik. Telepon itu dari Nindya. Shira juga melihatnya, dan dia segera mengangkat kepalanya dan ingin bertanya apakah dia akan menjawab panggilannya. Namun, Kenzo menolak panggilan tersebut dan memblokir nomor Nindya. Shira tahu bahwa, meskipun mereka pernah berhubungan satu malam sebelumnya, tindakan Nindya yang menyakiti neneknya sama sekali tidak dapat diterima oleh Kenzo, dan dengan melakukan itu, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.